Saudara Riam tidak usah kasih panggung, orang itu suka. Buat yang saya diancam, dia kasih alamat dia, kalau saya tidak cari dia, Mak. Oh, jangan. Tadi kan kata-kata apa? Metafora. Iman Kristen didasarkan kepada kasih karunia. Jadi iman dan perbuatan itu adalah sesuatu yang bisa dipisah. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah. Jelaskan perbuatan apa saja yang menyelamatkan kalian. Ya. Sebab kalau hanya mengimani Yesus, saya kira tidak akan membawa kalian ke dalam surga. Kan? Apa itu kasih? Kasih tidak menyombongkan. Saya belum menyenggol Allah dan Muhammad ya. Apakah ukuran amal dalam Islam membuat Islam masuk surga? Silakan. Allah yang memberikan kasih kepada makhluknya, bukan makhluknya mengasihi Allah. Pak terangkan. Jadi kebalik. Jangan berharap bahwa kalian akan masuk surga. Kenapa? Ibunya yang membesarkan Yesus lebih kenal Yesus daripada kalian. Belum masuk surga, apalagi kalian ya. Ukuran-ukuran amal itu berapa kilo? Berapa jumlah hitungannya? Berapa kuintal? Berapa hitung? Kami memahami hadis, memahami Al-Quran, tidak perlu bantuanmu. Kamu jangan comot-comot setengah doang. Katanya di sini. Narasimu mengatakan amal punya andil untuk keselamatan, tetapi dibantah oleh Muhammad. Saya sedih di sini ketika Yesus mengatakan, Yesusnya Bang Herdi mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Poinnya sama di sini. Ya, bagaimana dengan nasib Tuhan Anda yang mengatakan, aku tidak dapat menghakimi, penghakimanku adil karena tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang apa? Yang di surga. Mantap. Ini mantap Bang Herdi. Itu kan hanya sebatas khayalan ya, halusinasi Bro Rama yang dia utarakan di forum ini. Kok bisa ya Quranku bertabrakan satu sama lain? Yang pasti dua surah itu bertabrakan. Dengan data-data hadis pun bertabrakan. Karena Muhammad memang tidak mampu memberi manfaat kepada siapapun. Jangan ngawur, kalau mau belajar Quran, ntar saya buka kelas nanti buat Bang Herdi ya. Baik, saya akan jelaskan bahwa Tuhan yang odong-odong itu Tuhan yang tidak meyakini kesaksian dia sendiri ya. Orang yang benar dihukum, orang yang salah dibenarkan. Itu ajaran Kristen. Dan itu fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saudara kesemuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video diskusi yang cukup seru ya, antara Rahmana Raja bertandem dengan Yusuf ya, dan lawan debatnya adalah Herdi dan Pak Terangkan dari pihak Kristen. Topik yang diangkat di sini adalah perihal keimanan serta perbuatan amal ya. Apakah hal tersebut bisa membawa manusia ke dalam surganya Allah, baik itu menurut persepsi Islam dan bagaimana pula menurut Kristen ya. Nah, bagaimana nanti diskusi selengkapnya kita akan dengar bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like serta di share. Dan begitu juga kita dukung semua channel Islam untuk terus membenteng umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Saudara Riam tidak usah kasih panggung, orang itu suka menyerang. Enggak usah. Tidak usah. Oh, gitu ya. Ya, sudah tidak usah banyak omong, pergi sana. Memangnya siapa yang takut dengan kamu? Udah, makanya biar Nenek moyang Bang saya Alif, tolong tidak takut dikeluarkan Bang Alif. dari kepala. Kemarin Bang Alif ya. Udah.
Sementara di Takut waiting Orang room. sama lain kayak yang itu. kau suku Di orang waiting lain room yang dulu. kau Sementara di waiting room. ancam-ancam. Ya. Coba kamu ancam saya kalau tidak saya cari sampai di rumahmu kawan. Bang, udah bang, udah nggak Ajar ada. aja tuh Serion. Coba kalau Nah, kamu berani udah. kasih alamatmu, saya cari kau. Tolong perdebatan ini, perkelahian ini jangan di sini. Lain aja, mengalah aja. Udah di Pak, waiting itu. room, tolong jangan Betul. di-admit ya, jangan di-admit ya. Enggak, kalau masalah diskusi Bang Alif saya mohon maaf. Ini enak kalau ada Bang Jordan tadi cara bicaranya. Terus Nggak, kita ada sama-sama udah walaupun final. ini Pak Terangkan juga sebenarnya bagus walaupun ngorot-ngorot juga. Tapi Sama kalau saya. Rian maaf aja ini bahaya. Saya maaf soalnya. ya, ini saya mau sampaikan kemarin kan sampai diancam-ancam mau bunuh teman kita itu di grup sebelah itu. Coba Iya, dengan saya betul. diancam dia kasih alamat dia kalau saya tidak cari dia, Mak. Oh, jangan. Buas dulu, Asal- masuk dulu. Siapa yang asal masukin kau tahu, buas Yon, dulu? ya. Enggak seperti itu. Tukang ribut di kota Jakarta. Nggak Buas dulu, seperti Mau siapa yang lupa, masukin ini? Udah kawan. Enggak seperti itu. Ceritanya enggak seperti itu. Coba, sorry, tahan dulu semua, tahan dulu. Kalau memang ada Rion bukan tadi sebagai narasumber atau apa, beliau tidak dikasih hak bicara dulu. Sorry Bang Rion ya. Kita lagi Loh. pingin tertib, kita lagi pingin mengedukasi ya. Dari pihak Kristen juga sering memberitakan Injilnya, silahkan gitu kan. Pihak Muslim juga menceritakan tentang Al-Qur'annya, silahkan gitu. Tolong kita tertib lagi ya. Mohon maaf Bang Rion, jangan berbicara dulu di luar diskusi kawan-kawan yang tadi sudah berjalan ya. Kita pengen tertib loh. Saya tidak mau di sini kita tidak tertib gitu loh. Apalah artinya juga saya hadir di sini untuk sekedar mendengarkan sering hujatan-hujatan ya. Ya, masih lanjutkan diskusinya. Pak Terangkan Bang Rama. Ini Bang Pami, apa ini Resen? Saya coba tuh buka ya. Iya. Bang Pami mungkin kasih itunya Bang Yusuf. Oke, saya baru balik, cuman nggak enak, udah mulai ada hujatan, ada Bang Rion hujat-hujatan, makanya ini lagi lah, nggak mau lah, kita udah bosen lah hujat-hujatan, saatnya kita Bukan. lebih Begini Bang Alif. Datang-datang langsung bicara, apakah nama saya itu lebih besar daripada nama kalian sampai kalian takut saya? Bukan masalah itu. Mau Iya, takut betul, kamu? betul. Memang kamu siapa? Coba kasih alamat kamu kalau tidak saya cari kamu sampai ke rumah kamu. Kita bukan takut, tapi kita saling menghargai. Ketika kamu tidak tahu menghargai, maka jangan gabung dengan kita. Itu saja. Kita memang terkadang dalam perdebatan kita saling menekan, tapi bukan berarti kita cari musuh atau saling takut. Saya sama Pak Terangkan sudah sering kali berdebat sampai baku-baku maki. Habis juga damai. Namanya kita baku lawan argumen ya. Seperti itulah perdebatan. Tapi kita tidak seakan-akan mau angkat diri kita lebih daripada ilah orang lain. Salah itu. Kamu Kamu nggak belum pernah baik aja, maki saya, Rama nggak pernah maki-maki saya kok, nggak pernah. Seumpama. Oh, Ada kata Dan seumpama. Ya. dan saya juga nggak pernah Ya, maki-maki kamu kok. Tadi kan kata-kata apa? Metafora. Ya, lanjut lagi Pak Terangkan Bang Rama. Oke, lanjut. Ya, jadi bagaimana nih Pak Terangkan? Kalau bisa begini bagi aja, kita buat 2 atau 3 orang, kita bahas pahala atau iman mengukur seseorang masuk surga. Itu temannya. Oke, Nah, baik. ayo. Baik gitu. Iya. Silakan dibuat siapa teman saya yang di sini. Bagus. Silakan. Tapi waktu pahala Siapa ada di sini? pahala atau iman yang mengukur seseorang masuk surga ya? Ya, betul. Oke, baik. Sebentar bro, sebelum mulai, saya konfirmasi kawan saya. Pak Terangkan, Siap-siap. kita pagikan malam ini. Kalau Ampun. si Chandra Ginting bilang, tabal Bali katanya. Mana dia itu penolong? aku ada di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini Terangkan akan menjelaskan topik atau tema yang sangat bagus yang akan mengukur iman dan keagamaan kita. Tema yaitu apakah iman dalam konteks Kristen atau amal atau pahala dalam konteks Islam yang menyelamatkan masuk ke surga. Sekarang yang pertama saya akan bahas iman dalam konteks Kristen.
Saya akan lihat sebelum iman ada yang disebut dengan kasih karunia. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, saya mau share screen dulu. Berhenti dulu. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Esensi iman Kristen adalah dibenarkan karena kasih karunia. Kasih karunia inilah yang diberikan cuma-cuma oleh Elohim Yahweh Theos tersebut melalui Yesus Kristus diberikan kepada kita. Sehingga di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ada sebuah peluang kesempatan kita yang percaya diselamatkan, dibenarkan, dan kita akan memiliki hidup yang kekal. Di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 dikatakan, jika kamu percaya dan dibaptis, maka kamu akan diselamatkan. Poin-poin ini yang saya mau uraikan kepada kita bahwa iman Kristen didasarkan kepada kasih karunia. Kasih karunia inilah yang diberikan kepada kami yang tidak layak, sehingga kami dilayakkan, bahkan diperkenankan, setelah diperkenankan, dibenarkan, untuk bisa beriman kepada Dia. Oleh karena perkenanan kasih karunia ini, khususnya di dalam Yesus, kami yang bukan orang Yahudi, yang mewakili kami disebut orang Yunani, kami disebut orang yang tidak mengenal hukum Taurat, bukan keturunan dari Abraham, bukan keturunan dari 12 suku Israel, seyogianya kami tidak pantas mengikuti hukum-hukum Taurat daripada Israel itu. Itulah makanya kami tidak berhak untuk disunat, tidak berhak sujud dalam konteks keagamaan Yahudi, tidak berhak kami melakukan aturan-aturan sosial peribadatan orang Israel, yang ada mungkin di sana disebut cuci tangan, yang ada di sana disebut dibilang untuk melakukan ini dan sebagaimana halnya di dalam konteks Yahudi. Itu bukan urusan kami karena kami bukan keturunan Israel. Kami adalah orang Indonesia, saya adalah orang Batak, asli dari Sumatera. Nah, oleh sebab itulah, kami tidak pantas mengenal Sang Yod-Hwe itu sebagai Tuhan kami. Namun, oleh karena kasih karunia-Nya itu, di dalam Yesus, kami diperkenankan. Kami yang kafir atau goim ini tadinya, di luar orang Israel, diperkenankan kami untuk percaya oleh karena kasih karunia itu. Sehingga di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat ke-6 itulah, maka kami percaya. Dengan percaya itu, kami dimeteraikan dibaptis, sehingga lewat baptisan itu, ada keselamatan hidup kekal bagi kami. Demikian juga, saya persilakan kepada kawan saya, Herdi. Silakan, Bung. Oke, karena topiknya adalah iman dan amal. Jadi, iman dan perbuatan. Ya, iman dan perbuatan adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi iman dulu, lalu iman itu dibuktikan dengan tindak tanduk, dengan perbuatan. Nah, itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab, bahwa manusia itu tidak dibenar dari iman dan perbuatannya. Tapi kalau hanya benar iman, ikatnya mati, tidak bisa dipisahkan, adalah sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan bagi hidup Tuhan yang benar. Robot Herdi, robot. Coba diulang, silakan. Lanjut. Bro Herdi. Gimana, Bro? Halo? Ya. Pak, Herdi, tolong diulang, ini tadi robot Pak suaranya Pak. Robot. Oke. Jadi karena topiknya adalah tentang amal dan iman, ya, itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi dan itu tidak bisa berdiri masing-masing, ya. Abraham itu dibenarkan karena iman dan perbuatannya.
dan tindakan-tindakannya. Imannya percaya Tuhan dan tindakannya, amalnya, tindakannya, tindak tanduknya itu tidak melawan apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan perintahkan. Jadi iman dan perbuatan itu adalah sesuatu yang bisa dipisah. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Dan Tuhan sudah menyatakan itu aturan-aturannya. Jadi bisa dikenali seperti apa amalan tindak Tuhan ini kan kepada manusia, kepada sesama manusia sesuai aturan-aturan kaidah dan iman masing-masing. Di dalam ini Pak Terangkan sudah menjelaskan dari kaidah-kaidah kekristenan bahwa Sang Mesias lah yang punya kehendak atas segala sesuatu itu, Sang Mesias yang punya otoritas untuk segala sesuatu itu. Jadi iman dan amalan itu aturan-aturan yang sudah nyata tapi ada denganku kan, sudah ada di tangannya. Aturan-aturan itu sudah ada. Dia sudah berikan kepada manusia, kepada rasul-rasulnya, dan rasul-rasulnya menuliskan di dalam kitab-kitab. Maka setiap orang yang percaya kepadanya dan melakukan apa yang dia perintahkan akan diselamatkan. Pasti, bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Masih ada waktunya? Oh, masih ada. 1 menit lagi. Pak Terangkan mau tambahkan? Oke, saya mau tambahkan. Jadi, ketika disebut dengan kasih karunia, iman dan perbuatan, 3 poin ini memang sangat berhubungan di dalam iman Kristen. Saya belum masuk sebenarnya kepada perbuatan, tetapi saya mau menjelaskan dulu kenapa kasih karunia ada. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan bahwa manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Siapapun keturunan manusia, sehingga disebut di dalam iman kami, iman ada dosa warisan, maka manusia sudah pasti dihukum maut. Tetapi di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, namun kita dibenarkan di dalam Kristus, bukan lagi di dalam aturan-aturan hukum orang Yahudi, karena kami bukan orang Yahudi. Nah, itulah sebabnya di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 dikatakan, oleh karena kami percaya Yesus telah mati, bangkit dan naik ke surga, maka disinilah kami mulai sebuah punya keyakinan, kami menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga yang dimiliki oleh Elia, yang dimiliki oleh Musa, yang dimiliki oleh Nabi. Terima kasih Bang Rama. Saya duluan ya. Sebelum itu saya share screen dulu, Kang Ali. Ya. Tolong dimatikan share screen-nya. Nah, apa yang membuat kita itu masuk surga? Jawabannya ada 2 ya. Semua ikhwan fillah. Yang pertama di dalam Quran surah Az-Zukhruf. Nah, di sini saya bukakan sebentar. Ayat 72. Di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal perbuatan yang telah kamu kerjakan. Oke, poin 1 karena amal masuk surga itu. Yang kedua, di dalam Quran surah Ali Imran ayat 74. Nah, di sini tertulis ya, yakhtassu bi rahmatihi man yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Nah, dia menentukan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah memiliki karunia yang besar. Jadi, di dalam pemahaman Islam, dalam iman Islam, yang menyebabkan orang memasuki surga itu ada 2. Karena amal kebaikannya dan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Mari kita buka lagi Quran surah Ali Imran ayat 130. Nah, di sini waqalallahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa athi'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Artinya, agar kita mendapat rahmat itu, maka kita harus menaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti jangan mencuri, jangan begini, jangan begitu, kerjakanlah sholat, kerjakanlah zakat, kerjakanlah puasa. Nah, itu iman di dalam Islam. Dan rukun iman pun di dalam Islam ada 6. Ya, yang mana kita sudah mengetahui iman kepada Allah, iman kepada nabinya, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari kiamat, termasuk qada dan qadarnya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya sudah menjelaskan menurut Islam. Mungkin apa langsung bertanya,
atau gimana ini, Pak Moderator? Silakan aja langsung manfaatkan Oke, 7 menit. silakan Ya. dicatat pertanyaan saya. Saya pengen tahu, ketika Yesus di dunia, di mana ayatnya dia memberi rahmat sehingga orang Kristen masuk surga? Apakah ada Yesus berkuasa memberi rahmat? Seperti yang dinyatakan Allah di dalam Al-Quran, dia memberi rahmat sehingga orang itu masuk surga. Ketika Yesus di dunia, nah, apakah dia juga memberi rahmat? Di mana ayatnya? Sehingga orang Kristen masuk surga juga. Karena kan Yesus kan sebagai oknum utama Tuhan gitu, menurut Kristen. Nah, Tuhan pasti berkuasa. Di mana Tuhan kalian memberikan rahmat? Ayatnya di mana? Silakan Bang Rama. Oke, baik. Kalau dari saya, ya saya mendengar paparan dari Pak Terangkan sama Bang Heri tadi menyangkut iman dan perbuatan, ya. Sebab kalau hanya iman saja tanpa perbuatan, hakikat mati. Nah, di sini kita harus bertanya kepada saudara-saudara Kristen, ya, Pak Terangkan sama Bang Herdi. Ya, jelaskan perbuatan apa saja yang menyelamatkan kalian, ya. Karena kata Yesus, ya, iman tanpa perbuatan hakikat mati. Nah, sekarang tadi penjelasan dari abang kita, ya, Ustadz kita Pak Yusuf sudah sangat jelas apa yang harus kita lakukan di dalam Islam. Iman seperti apa, dan kita harus melakukan segala sesuatu untuk kita beramal sesuai dengan apa yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun dijelaskan di dalam hadis. Nah, pertanyaan saya kepada Bang Herdi sama Pak Terangkan, ya, tentang perbuatan apa saja, ya, yang harus kalian lakukan, ya. Dimana kalau kalian mengikuti Yesus, Yesus melaksanakan perbuatan itu dengan berpuasa, dengan melakukan segala rupa macam hal dan mengajarkan kalian tentang kebaikan. Jadi kalian harus menjelaskan perbuatan apa saja yang harus kalian kerjakan supaya iman kalian itu terdukung dan bisa menyelamatkan kalian. Sebab kalau hanya mengimani Yesus, saya kira tidak akan membawa kalian ke dalam surga. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, nol besar. Nah, saya kira mengenai amal memang tidak dijelaskan di dalam Alkitab, ya, mengenai amal. Tetapi tujuan daripada amal itu ada. Kenapa Yesus mengajarkan kalian tentang apa yang kamu tanam, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Nah, amal perbuatan itulah, kebaikan itulah yang kita buat agar mendapat amal yang baik kita di surga. Nah, yang saya ingin pertanyakan kepada Bang Herdi sama Bang Pak Terangkan, jelaskan perbuatan apa saja yang diajarkan Yesus kepada kalian sehingga kalian melakukan dan kalian yakin bahwa kalian sudah mendapat jaminan bahwa kalian akan masuk dalam kerajaan surga. Tolong jelaskan secara terinci perbuatan apa saja yang Yesus perintahkan untuk kalian agar kalian mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena kalau kita berbicara perbuatan dan iman itu harus seiring. Tidak bisa setengah-setengah. Kalau hanya setengah-setengah berarti tidak seimbang dengan iman. Kalau kita hanya asal baptis, hanya mengatakan Yesus itu Tuhan, tetapi kalau kita tidak melaksanakan apa yang diajarkan Yesus, maka kita tidak mendapat amal kebaikan. Jadi saya kira dalam konteks Islam, untuk keselamatan, sangat-sangatlah jelas. Apabila kita beriman kepada Allah, kita harus melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah melalui perantara, ya, Al-Quran, dan melalui ajaran apa yang dijelaskan di dalam syariat Islam yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita harus beribadah kepada Allah, harus beriman kepada Allah, melakukan segala rupa macam yang diperintahkan oleh Allah, sedekah dan lain-lain. Nah, silahkan Pak Terangkan sama Bang Herdi jelaskan sesuai dengan apa yang diperintahkan Yesus untuk kalian, untuk mendapatkan hidup yang kekal. Karena kalau masuk surga yang jelas memperoleh kehidupan yang kekal. Perbuatan apa saja yang kalian laksanakan harus mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena kita selama hidup ini kan kita diajarkan untuk berbuat kebaikan.
sampai jelaskan mengenai kasih. Kasih itu kan banyak, luas. Kita harus berbuat kebaikan dan segala macam. Ya, saya kira ada berapa detik waktu ini saya bonuskan kepada Herdi sama Pak terangkan. Bicara tentang pertanyaan dari Yusuf, di manakah ya bahwa ada di Alkitab menjelaskan kasih karunia yang tidak berdasarkan perbuatan baik itu orang Kristen bisa masuk surga. Saya mau coba share screen dulu nih. Saya mau coba share screen dulu. Tar dulu ya. Share screen. Ya, di dalam Lukas pasal 23 ayat sebenarnya secara kontekstual adalah waktu Yesus disalib. Mulai dari ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Artinya, Yesus hukumannya sama dengan orang yang disalib, padahal Yesus tidak bersalah seperti mereka. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita. Jadi mereka dihukum yang di samping Yesus itu karena perbuatan mereka. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu apapun yang salah. Jadi Yesus itu disalibkan, si penjahat ini pun mengakui bahwa Yesus disalibkan, disaksikan sama dia, tidak ada kedapatan kesalahannya. Itu penjahat sendiri tahu loh. Lalu kata penjahat itu kepada Yesus. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Artinya suatu kali dia jadi hakim. Dialah Isa Al-Masih itu, dia adalah raja hakim itu, raja adil itu, supaya nanti kelak ketika Yesus datang kedua kali di hari kiamat untuk menghakimi dunia, maka Yesus menjawab begini, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini, jika engkau akan ada, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Artinya, si penjahat ini akan mati. Tetapi Yesus memberikan satu jaminan di dalam bentuk kasih karunia, bahwa sekalipun penjahat ini ya tidak ada satu amal pun menjadi ukuran kepada dia untuk dia masuk ke Firdaus atau ke surganya Tuhan, tetapi Yesus berkata karena dia percaya kepada Yesus yang adalah hakim dan adil, dan dia adalah kebenaran itu, dia disalibkan tidak bersalah, maka Yesus berkata, "Pada saat ini juga engkau akan bersama aku." Artinya bersama Yesus, bukan bersama Allah, bukan bersama pencipta langit dan bumi, tetapi bersama Yesus, pemilik surga itu, bahwa aku di dalam Firdaus. Artinya Yesus adalah raja di dalam surga itu. Yang berikutnya, pertanyaan dari saudara kita Rama. Ketika dia katakan bahwa apa ajaran amal, yaitu kasih, yang diajarkan oleh Yesus. Saya akan kasih tahu. Di dalam 1 Korintus, firman Tuhan katakan demikian. Ya, saya mau share screen dulu. Share screen-nya masih kelihatan ya? Masih aman, aman. Ya. Masih. Ya, jadi di dalam 1 Korintus pasal 13, amalan-amalan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya itu sudah jelas sebenarnya. Di dalam dua hukum yang paling inti pokok dan dijabarkan oleh Rasul Paulus dan murid-muridnya. Yesus berkata di dalam Markus dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Di dalam dua hukum inilah seluruh kitab para nabi-nabi dan seluruh inti hukum Taurat. Nah, tetapi Rasul Paulus di dalam 1 Korintus menjabarkannya lagi. Apa itu kasih? Dia katakan, kasih adalah sabar. Kasih adalah murah hati. Kasih tidak cemburu.
Kasih tidak memegahkan diri. Kasih tidak menyombongkan. Jadi jangan sombong. Harus sabar, harus murah hati, jangan cemburu. Kasih itu tidak melakukan sesuatu yang tidak sopan. Jadi kalau kita memiliki kasih, harus sopan. Jadi kalau ada di sini di antara kita kadang-kadang nggak sopan, itu karena tidak ada kasih. Saya di dalam perdebatan ini, selagi koridor debat, selalu saya ucapkan sebuah kasih. Saya boleh tegang, saya tetap mengajak untuk tertawa. Itu namanya kasih. Saya boleh difitnah, saya katakan harus saya mengasihi. Jangan pemarah. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Hal-hal ini seringkali tidak terhadap orang yang beragama. Kalau kamu dibalas, balas lagi. Itu namanya menyimpan amarah. Itu bukan amal. Itu tidak sesuatu yang baik. Yesus mengajarkan kepada kami, jangan menyimpan amarah kesalahan orang lain. Jangan bersukacita ketika orang menderita. Banyak orang ketika orang menderita dia senang. Banyak orang bersukacita akan ketidakbenaran. Jadi kalau dia lihat kebenaran, dia nggak mau, murung dia. Tetapi ketika dia lihat ketidakbenaran, dia bersukacita melihat ketidakbenaran. Ini. Seperti yang sudah terjadi sekarang ini, kan begitu. Nah, oleh karena itu, inti daripada kasih itu, karunia itu, kemurahan itu sudah ada pada kami. Silakan Saudara Rama, lanjut. Bang Herdi, silakan. Herdi. Oke, thank you, Pak. Oke. Jadi tentang pertanyaan tadi saya tambahkan ya. Saya belum menyenggol Aulo dan Muhammad ya. Ntar lagi nanti ronde berikut saya senggol. Saya mau share dulu, Bro. Oke. Di dalam Yohanes 10. Nah, di situ di Yohanes 10 ayat 27 Yesus memberikan garansi pasti. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Lalu apa saja amalan-amalan yang menyertai iman itu di dalam Matius 25 ya. Matius 25 ayat 35. Nah, di situ dikatakan ayat 34 dulu. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ini penerapan kasih. Ya, hukum kasih seperti ini dengan contoh-contoh seperti ini. Banyak contohnya, tapi Yesus memberi contoh-contoh seperti ini. Kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Jadi ini adalah pengamalan tentang kasih. Kasih yang diajarkan oleh Yesus itu adalah kasih yang sempurna, kasih yang tiada bercela. Habis waktunya. Oke. Oh ya, oke. Lanjut. Pertanyaan saya begini. Apakah ukuran amal dalam Islam membuat Islam masuk surga? Silakan. Oke. Jadi pertanyaannya, apakah ukuran amal sehingga seorang muslim itu masuk surga ya? Bukan itu. Baik, silakan pihak muslim menjawab sekaligus menerangkan. Oke, saya duluan Bang Ramaya. Sebenarnya sih mudah pertanyaan itu. Apakah ukuran amal membuat orang masuk surga? Bukannya iya. Masuk surga itu ada beberapa gitu dalam, termasuk takaran amalnya di hari Yaumul Mizan. Ya, nah, itu Pak terangkan. Kalau amalnya lebih banyak ya jelaslah. Seperti dikata rahmat Allah tadi, itu pada dasarnya atas dasar rahmat Allah juga gitu. Nah, jadi kalau banyak amalnya udah jelas. Seperti yang ayat saya tampilkan tadi, karena amal kebaikan yang kamu kerjakan. Karena itu kamu memperoleh surga, mewarisi surga. Kan ayatnya udah ada. Ngapain kamu tanya-tanya lagi, Pak Trang? Yang saya nggak ngerti itu, kamu tadi ngomong apa gitu? Yang saya minta, di mana Yesus berkata, rahmatnya Yesus itu bisa membuat Kristen masuk surga. Kamu mau tanya kemana gitu? Secara letter ada atau enggak? Seperti yang dikatakan oleh Al-Quran. Nah, di dalam Quran surah Ali Imran ayat 74 tadi, bahwa Allah memberikan rahmatnya
Nah, bagaimana kita mendapat rahmat tersebut? Laksanakanlah perintahnya, taatilah Rasulnya. Nah, itu kan ada secara letter menuliskan seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kata gini deh, kata rahmat ini, ya Pak terangkan, saya tahu, nggak ada di kitab Bapak, gitu, kata itu. Nah, rahmat itu, kalau kita dari kaji teksnya ya, rahama, artinya kasih, karunia. Gitu. Nah, karena Allah berkuasa atas surga, ya, barang siapa yang menaati dia, maka dia kasih surganya. Nah, tertulis di dalam Al-Quran. Nah, Yesus mana? Saya tanya. Adakah Yesus bersuara? Nah, kamu mengikuti aku. Ntar kamu kasih surga, kata Yesus. Di mana ayat yang seperti itu? Gitu loh maksud saya. Jadi jangan berputar-putar. Yang salib, kiri kanan, berdosa. Saya bingung jadinya jawabannya seperti itu. Nah, jadi seperti itu, Pak terangkan ya. Nah, kata raham, kasih karunia. Nah, tadi Pak terangkan menjelaskan di kitab Bapak. Katanya kasihilah Allah. Loh, kalau di dalam Islam, Allah mengasihi. Allah yang memberikan kasih kepada makhluknya. Bukan makhluknya mengasihi ke Allah. Pak terangkan. Jadi kebalik gitu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kami rahmat dan karunia-Nya, lah di kalian kasihilah Allahmu. Kebalik ya. Jadi saya bertanya kembali, terangkan. Ya, secara letter di mana Yesus mengatakan kamu ku kasih rahmat. Nah, masuklah ke dalam surga seperti yang dikatakan di dalam Al-Qur'an. Terus untuk Bang Herdi, katanya Yesus memberi hidup yang kekal. Coba hidup yang kekal bagaimana, Bang Herdi? Bukakan tolong ke Pak Moderator, Yohanes 17 ayat 3 itu. Bagaimana hidup yang kekal? Karena saya hafal ayatnya, saya baca aja ya. Tanpa lihat teks pun meskipun kecil. Kata Yesus bagaimana di situ? Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal benar-benar mengenal bahwa engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Maka dari itu Yesus bisa memberikan hidup yang kekal kalau mengakui dia sebagai utusan dan mengenal yang mengutusnya. Yang mengutusnya Bapaknya. Nah, hal ini senada yang dikatakan Isa putra Maryam di Quran surah Az-Zukhruf ayat 64. Coba bukakan lagi Az-Zukhruf ayat 64. Ya, Nah, jadi kan di sini kita jangan pakai asumsi gitu, tapi memakai data serta ayat. Kacau ini, Om. Gak apa-apa, saya bacakan di situ. Di dalam Quran surah Az-Zukhruf itu tertulis bagaimana? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Nabi Isa. Nah, maka sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Artinya, dia bisa memberikan hidup yang kekal untuk apa? Mengakui dia sebagai Rasul dan mengakui Allah sebagai yang mengutus dia. Maka sembahlah Allah. Sesuai hal ini senada yang dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3 serta Quran surah Az-Zukhruf ayat 64. Oke, silakan ditutup screen-nya. Sekarang pertanyaan saya balik lagi Pak Terangkan. Di mana secara letter Yesus mengatakan dia memberikan rahmat maka kamu masuklah surga. Seperti yang dikatakan Al-Quran di dalam Quran surah Ali Imran 132. Silakan dijawab. Oke, Bang Rama, silakan. Silakan Bang Rama. Nah, iya baik. Di sini saya mau kutip sedikit ya tentang ajaran Yesus ya. Bahwa di dalam kitab ya. Di dalam kitab Perjanjian Lama ya. Di Ulangan 27 ayat 16 di situ dia katakan terkutuklah orang-orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Di Keluaran 20 ayat 12 ya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak ya, taatilah orang tuamu di dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai anak-anak,
taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Pertanyaan saya, kalau memang ini salah satu perintah Tuhan, ya, saya mau pertanyakan dengan Pak Herdi sama Pak Terangkan ya. Ketika Yesus yang dilahirkan oleh Maria, apakah ada tempat yang dikhususkan kepada Maria sebagai seorang ibu yang melahirkan dan membesarkan dia? Itu salah satu perbuatan yang membawa kita ke surga, yang diajarkan di dalam Alkitab, ya. Bahwa hormatilah orang tuamu terlebih dahulu Tuhanmu. Nah, kalau memang Yesus menjamin saudara-saudara dari Kristen bahwa punya jaminan masuk surga, saya kira terlebih dahulu jaminan itu kepada orang tuanya yang membesarkan dia. Nah, kalau orang tuanya, rimbanya saja kita belum dapat mengetahui di mana dia, sedangkan Yesus ini adalah pemilik surga, sedangkan orang tuanya sendiri belum dia mampu masukkan ke surga, bagaimana dia membawa Pak Herdi dan Pak Terangkan ke dalam surga? Sedangkan orang yang membesarkan dia, jasanya belum terbalas sama sekali. Sebagai seorang anak, sekalipun bukan dari air mani Maria, tetapi sebagai seorang ibu yang melahirkan anak, yang mengandung anak dan membesarkan seorang anak, pastilah dia akan memberikan hal yang teristimewa kepada orang tuanya. Silahkan kasih hal teristimewa diberikan Yesus kepada Maria. Ada nggak buktinya? Kalau tidak ada bukti, jangan berharap bahwa kalian akan masuk surga. Kenapa? Ibunya yang membesarkan Yesus lebih kenal Yesus daripada kalian. Belum masuk surga, apalagi kalian yang tidak melahirkan Yesus. Ini masalah perbuatan dan iman yang diperintahkan di dalam Alkitab. Apakah Yesus sudah mentaati itu sebagai Tuhan yang mengajarkan aturan itu? Aku bukan manusia dan aku bukan anak manusia hingga aku berdosa dan aku menyesal. Apakah aku berfirman lalu aku tidak melaksanakannya? Berikan contoh bagaimana Yesus membela orang tuanya dari kematian dan menyelamatkan. Silakan. Waktu habis. Kan? Silakan Pak Rama. Oh, Pak Herdi. Masa saya lagi. Curam kamu dua, kamu dua curam. Oke, ya, jadi saatnya kita pesta ya. Oke. Jadi Bro Yusuf tadi sudah dijelaskan rahmat yang Yesus berikan adalah pasti. Ya, pasti di dalam Yohanes 10, barang siapa yang menuruti Yohanes 8 ayat 51, barang siapa yang menuruti firman-Ku, ya. Saya mau share takutnya apa ya? Bentar. Share aja, Yohanes... siapa tahu jaringan bagus. Oke, saya sebenarnya mau lebih babak ini ofensif, tapi saya nggak bisa share, kurang share sih. Jaringannya apa semua jaringan? Jaringannya biasanya kalau ada saya jaringan Edi terganggu Yohanes 8:51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Silakan. Oke, itu. Lalu kedua, buka lagi mungkin Bro Yusuf enggak dengar tadi Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27 ya. Ya. Bentar Pak. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Terus lanjut ayat berikut. Oh, lanjut. Oke. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka apa pasti itu tidak hidup akan binasa. kekal? Oke, jadi hidup kekal itu adalah surga. Hidup kekal itu adalah surga. Nah, Yesus menganalogikan hidup kekal dan kematian kekal. Itu di akhir zaman. Nah, kalau kematian kekal yaitu di neraka. Hidup kekal itu di surga. Jadi jangan artikan hidup kekal itu neraka, kecuali pahamnya Islam, Bro. Paham Islam kan Jibril membawa kabar gembira dicuci dosanya neraka. Ya kan? Itu bukan gembira, itu kabar buruk. Oke. Lanjut lagi tentang apa ya? Tentang amal. Iya, saya ingat. Bro Yusuf tadi bisa bukakan Bro hadis Sahih Muslim 5043. Saya tausiah sedikit Bro Yusuf ini. Nanti bawa Quran lagi. Hadis Muslim hadis ya. Sahih Muslim 5043. Ya. 5043. Sebentar Pak, sebentar.
Sahih Muslim 5043. 5043. Ini 43. 5043 ya Pak ya? Ya, coba dibuka, dibaca. Ya. Ini yang mana nih? Hadis ID. Tanya ke kawan-kawan Islam yang mana sahih menurut mereka, link yang mana sahih. Bentar, ini indihomnya agak kacau. Yang di mana nih Pak Herdi? Oke, coba Bacakan aja bro, bacakan aja. Waduh. Tujulah kebenaran, mendekatkan dan bergembiralah bahwa sesungguhnya tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya. Oke. Jadi mungkin dikoreksi narasi Bro Yusuf dan Bro Ramana bahwa amal itu tidak menyelamatkan, ya. Karena yang menyelamatkan di dalam Islam adalah label, bro. Ya kan berkali-kali saya tegaskan saya katakan kepada kawan-kawan Islam, standar atau konsep keselamatan Islam itu bukan amalan, bukan amalan. Itu jangan dihilangkan hadisnya. Saya mau bahas jawab itu ntar. Oke. Nah, jadi di situ amal tidak menyelamatkan. Nah, silakan buka Quran, bro, surah 44 ayat 40 sampai 42. Biar Bro Yusuf tahu juga bahwa amal itu Quran, tidak. surat 40. 44. Oh, Surah 44 ayat 40 sampai 42 dibacakan. bentar. Surat 44 ayat 40 sampai 42 ya. Sesungguhnya hari keputusan dalam kurung hari kiamat tutup kurung itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya, yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun dan mereka tidak akan mendapat pertolongan kecuali orang yang diberi rahmat Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Oke, kecuali orang yang diberi rahmat. Jadi hanya rahmat yang bisa menyelamatkan umat Islam. Nah, rahmatnya Allah itu apa? Rahmatnya Allah itu ada di dalam surah 3 ayat 19 dan 85. Rahmatnya adalah Islam. Tetapi itu bisa ditambahkan juga dengan surah 19 ayat 21. Isa adalah rahmat bagi alam semesta. Saya mengutus Isa bukan untuk membenarkan Yesus, tapi untuk menabrakkan bahwa rahmat Allah itu bocor. Ada rahmat yang lain yang bisa menyelamatkan. Ternyata di surah 2 ayat 62 Tuhan mereka juga memberi pahala. Oke? Jadi rahmatnya Allah bocor. Ternyata terbagi ke sana kemari, ada Yahudi, ada Nasrani, adanya memberi pahala kepada orang Yahudi, Sabiin dan Nasrani. Nah, ini kan sesuatu. Kok bisa rahmat Allah bisa bocor kayak begitu? Tidak satu, tidak mutlak, ya kan? Nah, Pak terangkan mau bicara, silakan. Ya, saya mau lanjut. Lanjut saya? Ya, saya mau lanjut. Oke, lanjut. Ya, kalau ada nanti bisa saya kasih. Sebelum saya menjelaskan, saya mau bertanya dulu begini, supaya jangan lupa nanti pertanyaan saya. Jangan nanti Yusuf bilang saya khotbah mulu katanya. Nah, pertanyaan saya, jika di dalam konsep Islam, amal adalah ukuran masuk surga, tadi Yusuf belum menjawab sebesar apa ukuran amal itu. Dia hanya menjelaskan tentang rahmat, tetapi rahmat itu belum diuraikan ukuran-ukurannya seperti apa. Nah, jikalau ada ukurannya, tolong Yusuf jelaskan atau Rama jelaskan ukuran-ukuran amal itu berapa kilo, berapa jumlah hitungannya, berapa kuintal, berapa hitungan, apakah jutaan atau berapa kalau dihitung per hari, sehingga amal itu ukurannya nanti kalau ditimbang di surga orang Islam masuk surga. Kalau tidak sesuai dengan timbangan itu dan tidak sesuai dengan amal ukuran masuk surga, apakah orang Islam masuk neraka? Itu pertanyaan saya. Tolong dicatat ya. Itu nanti dicatat. Kalau lupa nanti saya akan ulang lagi. Nah, sekarang begini. Tentang apa yang dikatakan oleh Yusuf tadi, di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, sebenarnya Yusuf tidak membahas secara analisa teks. Dia bilang begini, inilah hidup yang kekal. Ya.
Jadi di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 ini ditunjukkan tentang hidup yang kekal itu. Artinya hidup kekal itu bisa terjadi jika ada dua hal. Yang pertama, mengenal Allah. Kalau cuma hanya Allah yang dikenal, kami setuju, tidak perlu Yesus jadi juru selamat. Tidak perlu Yesus menjadi penjamin hidup kekal. Tetapi di dalam kalimat berikutnya, mengenal Yesus. Artinya, kalau kami sudah menang dua, Islam menang satu. Islam hanya menang satu, karena kenapa? Hanya mengenal Allah. Tetapi kami mengenal Allah dan mengenal Yesus. Jurus kami udah dua, tetapi Islam hanya satu. Jadi kalau kami dua berarti lebih berat dong, lebih kuat dong dua. Kami masuk surga, Islam tidak. Karena kenapa? Hanya mengenal Allah dan tidak mengenal Yesus. Kalau hanya mengenal Allah, lalu tidak pernah dia menunjukkan seperti apa poin-poin amal yang harus dilakukan, maka kami ada di dalam poin kasih karunia di dalam Yesus. Nah, bicara tentang kasih karunia yang sudah diberikan, kalau dalam Islam disebut rahmat, sebenarnya saya sudah berulang-ulang kali mengatakan sama si kalian di dalam Zoom ini dari tadi, saya bilang bahwa kasih karunia memberikan hidup kekal. Contoh, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10 dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia. Lihat nih ya, Yusuf, literletnya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus. Lihat, jadi kasih karunia itu bagi kami Pak Yusuf, itu kasih karunia konkretnya itu harus ada Yesus. Kalau tidak ada Yesus, maka tidak ada kasih karunia. Ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus. Oke, bos. Kepada kemuliaan yang Oke, kekal bos. dan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita. Oke, saya dulu Bang ya. Iya, ya. Coba bukakan hadis tadi 5403. Matikan dulu Bang. Nah, di situ ya, Bang Herdi, kami memahami hadis, memahami Al-Quran, tidak perlu bantuan kamu. Kami pun sudah paham apa yang dimaksud hadis ini, apa yang dimaksud Al-Quran. Tapi kamu aja yang tidak paham-paham. Ya, karena kamu tidak beriman dengan Al-Quran, ngapain kami tanya kamu? Kami pun bisa menjelaskan gitu ya. Nah, penjelasan ini, Bang Herdi, kamu jangan comot-comot setengah doang. Katanya di sini, amal tidak membuat orang masuk surga. Lihat selanjutnya, tetapi atas dasar rahmat Allah. Kan sudah dibilang di opening statement tadi. Surga itu bisa dari amal, bisa dari rahmat Allah. Udah dua tadi sudah diutarakan. Tapi kamu kagak dengar satunya. Ya. Nah, terus tadi kamu mengatakan di dalam Al-Quran surah apa tadi? Ali Imran ayat 19. Bahwa Isa itu rahmat Allah. Bang Herdi, saya hidup hari ini, detik ini karena rahmat Allah juga. Dia memberi saya nafas ya setiap detik sehingga saya hidup. Andaikan Bang Herdi mau menyamakan rahmat Allah itu dengan saya, kalau Bang Herdi menuhankan Isa, putra Maryam, kalau maka dari itu saya masih hidup juga hari ini, sembah saya sekarang. Kalau kamu mau menyamakan Isa putra Maryam itu hanya Isa rahmat Allah, enggak. Napas yang diberikan tiap hari ini pun kepada kita semua itu atas dasar rahmat Allah. Makanya kata saya pahami, kata rohama itu apa? Artinya kasih karunianya. Dalam bentuk apa? Bermacam-macam. Isa diciptakan tanpa Bapa, itu rahmat Allah, kebesaran dia. Gitu. Dia menciptakan alam semesta atas dasar rahmat dia. Kita ada di Indonesia ini atas dasar rahmat dia. Kita menghirup napas setiap detik atas dasar rahmat dia. Kalau kamu mau menyamakan hanya Isa rahmat Allah, sedangkan saya juga dapat napas setiap detik, dapat rahmatnya, silahkan sembah saya sekarang. Jadi nggak nyambung. Makanya kalau memahami Al-Quran itu ada ilmunya, ya Bang Herdi ya. Bukan cuma Isa rahmat Allah. Rahmat Allah itu bermacam-macam dan luas. Bukan cuma terkungkung di Isa. Jadi seperti itu Bang Herdi. Jadi nggak nyambung. Makanya kata saya, kami tidak perlu penjelasan orang yang di luar Islam tentang Al-Quran, karena kami lebih paham seperti itu. Nah, untuk Pak terangkan, tadi
Bapak mengatakan seberapa besar, berapa berat amal itu sehingga membuat orang masuk surga. Menurut Bapak amal itu diukur pakai berat atau gimana, Pak? Kayak takaran emas gitu. Kalau takaran emas, ya sudah, gini, saya tanya balik dulu Bapak. Bentuknya seperti apa amal itu, ya? Terus berat, adakah dia beratnya seperti itu ya? Pak terangkan, dijelaskan dulu biar saya juga dapat menjelaskan gitu. Karena amal menurut Islam begini. Nah, saya mau tahu dulu amal menurut Kristen apakah dia berbentuk berat seperti emas atau seperti apa gitu, Pak terangkan. Saya balik tanya dulu ke Bapak. Jadi seperti itu, Pak ya. Nah, tadi saya bertanya tentang rahmat Yesus bla bla bla. Oke lah. Karena jawabannya saya rasa muter buntu karena kata rahmat itu memang tidak ada di kitab kalian gitu. Nah, sekarang gini aja deh, kalian mempunyai konsep penebusan dosa. Gimana ukuran pahala menurut kalian? Apa nggak berguna pahala gitu setelah Yesus mati di tiang salib? Coba dijelaskan ini, konsep pahala itu bagaimana di Kristen? Kok cuma ada dosa melulu. Yang dibicarakan cuma dosa, pahalanya kagak ada. Coba dijelaskan antara amal dan pahala menurut Kristen dulu. Saya pengen tahu. Silakan Bang Ram. Oke, terima kasih. Ya, di sini saya mau buka sedikit wawasan Bang Herdi sama Pak terangkan ya. Kita ambil salah satu kasus di mana Tuhan di dalam kekristenan yang disembah Pak Herdi dan Pak terangkan ini tidak punya belas kasihan dengan kebaikan-kebaikan apapun yang kamu buat. Satu kali kamu buat dosa, pasti kamu dibuang ke neraka untuk selama-lamanya. Kasus pertama saya tampilkan, Yudas. Ya. Dia hanya mempunyai satu kasus. Dia tidak mendoakan Tuhan loh. Dia hanya menyerahkan Yesus kepada tangan orang Romawi dengan upah 30 keping perak. Sedangkan sudah bertahun-tahun dia mengikuti Yesus, berbakti kepada Yesus. Tetapi apa balasannya? Ketika dia menjual Yesus dengan jalan yang sudah dinubuatkan bahwa Yesus harus dibunuh, sebetulnya dia membantu kebaikan itu. Itu salah satu kebaikan Yudas, bukan kejahatan. Nah, ketika Yudas menyembunyikan Yesus, tidak mungkin Yesus salib. Tetapi karena sudah diatur bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia untuk dibunuh dan disalibkan. Tetapi apa yang Yudas dapat? Tidak dapat poin kebaikan sama sekali. Padahal sudah bertahun-tahun Yudas digelar menjadi murid Yesus, pengikut Yesus. Nah, jangankan kita berbicara Yudas yang berkhianat kepada Yesus. Dari tadi Pak terangkan sama Bang Herdi tidak pernah menjawab pertanyaan saya. Ya. Betapa sedihnya Isa alaihissalam ketika melihat orang tuanya meninggal. Ya, sangat-sangat bersedih. Tetapi apakah Yesus pernah menanamkan kesedihan sebagai anak oleh seorang Maria? Di mana ajaran Yesus? Ya. Hormatilah kedua orang tuamu terlebih dahulu Tuhanmu. Apakah Yesus menerapkan kepada kalian? Apakah Yesus melaksanakan itu? Saya ulangi pada perjanjian lama, di situ dia sudah katakan, ya, Allah bukan manusia, bukan pula anak manusia sehingga dia berdusta. Dan dia menyesal apakah dia telah berfirman, lalu dia tidak mentaati firman-Nya. Lalu mana firman yang ditaati Yesus? Sampai sekarang orang tuanya tidak tahu di mana rimbanya. Ya, boro-boro Pak terangkan sama Bang Herdi, orang tua yang melahirkan dia, yang mendidik dia sampai besar, tidak mendapat kehidupan yang kekal. Kalian mau dapat dari mana? Ya, boleh kalian masuk surga terkecuali kalian tidak berbuat salah satupun, karena kebaikan di dalam kekristenan tidak pernah dihitung sama sekali. Contoh Yudas dan Maria masih diambang maut. Mereka belum dapat belas kasihan sama sekali dari Tuhan kalian. Silahkan kasih penjelasan. Di mana Maria dan Yudas kenapa tidak diselamatkan? Sedangkan mereka sudah pernah berbuat baik. Nah, apabila saya dalam Islam, saya hari ini berbuat dosa, saya berbuat kebaikan, besok saya berbuat dosa, saya satu kali laksanakan salat taubat, insya Allah diampuni. Karena Allah Maha Tahu. Manusia tidak akan pernah luput dari dosa, sehingga Allah menurunkan begitu banyak ajaran-ajaran tentang manusia harus masuk ke dalam surga dengan beramal untuk menutupi dosa, sholat, dan lain-lain. Nah, silahkan jawab pertanyaan saya, di mana Maria sekarang dan apa balasan Yesus ke Maria
dan Yudas sebagai muridnya, kenapa mereka sudah berbakti tidak dimasukkan ke dalam surga? Oke. Jadi di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dikatakan begini. Jawab Yesus, ini perkataan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Kebangkitan yang dimaksud di sini adalah kebangkitan hidup kekal di surga. Nah, itulah makanya jaminan di dalam ayat 26 dikatakan begini. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, ya, jadi dasarnya adalah percaya. Siapapun yang hidup kalau percaya kepada Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Nah, inilah jaminan yang diberikan oleh Yesus, tidak akan mati selama-lamanya alias hidup kekal. Dan hal yang sama juga dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat pertama. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku, artinya di tempat Yesus berada sekarang, dia sudah kembali ke tempat kerajaan dia, banyak tempat tinggal, artinya dia bisa menyediakan surga bagi kami. Itu sudah jaminan. Yohanes pasal 14 ayat pertama dan 2. Itulah surga kami. Jadi di mana Yesus berada dikatakan di dalam ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ya, Yesus sudah menyediakan tempat bagi kami yang masih hidup ini, nanti kalau suatu kelak kami akan dibangkitkan, ditaruh di sana. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku di mana aku berada, supaya di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Jadi dasar kami masuk dalam kerajaan surga hidup kekal itu adalah kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Bukan karena kekuatan kami. Ya. Yang berikutnya, saya mau jelaskan tentang kasih karunia, iman, dan perbuatan. Di dalam iman kami Kristen, bahwa di dalam Efesus dikatakan begini. Saya mau share screen dulu. Ya. Efesus pasal 2 ayat 8. Saya mau share screen dulu. Berhenti dulu. Silakan, Pak, silakan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dibilang begini. Sebab karena kasih karunia. Nah, tadi kan si Yusuf bilang bahwa yang disebut dengan rahmat itu kan kasih karunia. Jadi Alkitab kami menuliskan bukan rahmat, tapi kasih karunia. Nah, sebab kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi itulah iman kami Kristen. Jadi kami diselamatkan bukan pertama karena amal, tapi pertama kasih karunia. Baru yang kedua oleh iman. Kasih karunia inilah yang diberikan kepada kami oleh Yesus. Di dalam Yesus, kami percaya kepada Yesus. Setelah beriman, baru dikatakan di sana, itu bukan hasil usahamu. Jadi bagi kami, usaha itu adalah poin ketiga. Kasih karunia dan iman itu bukan usaha kami. Itu pemberian. Kami pun percaya kepada YHWH itu, di dalam Yesus, itu kasih karunia. Kalau Rasul Paulus ibarat, kami ini dicangkokkan. Karena pokok utama adalah Israel, Yahudi. Selayaknya kami tidak pantas percaya kepada YHWH yang pencipta langit dan bumi, yang pemilik surga itu. Tapi karena YHWH pemilik surga itu datang ke bumi ini di dalam Yesus, maka kami pun percaya. Maka dikatakan di dalam ayat 9 dibilang begini, itu bukan usaha hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya, baru yang ketiga, ketika kita sudah mengenal kasih karunia, percaya kepada Yesus, di sanalah kita bisa melakukan hal-hal yang baik berdasarkan Yesus. Bukan berdasarkan amal kita. Jadi kami melakukan sesuatu kebaikan, itu karena berdasarkan Yesus. Kami tidak mungkin bisa melakukan kebaikan tanpa Yesus. Jadi Yesuslah dasar amal kami. Jadi kami melakukan segala sesuatu itu hanya berdasarkan Yesus. Demikian, silakan saudaraku. Herdi, Bro Herdi, bukan Rama. Herdi. Herdi. Curam ini, Pak. Oke.
Tadi Bro Yusuf kontrol paham tentang maksud saya. Saya mengutip hadis itu untuk membantah pernyataan kamu bahwa menyelamatkan. Saya tidak mengkanter rahmat, saya mengkanter amal. Pernyataanmu, narasimu mengatakan amal punya andil untuk keselamatan, tetapi dibantah oleh Muhammad. Muhammad berkata di situ, tidak seorang pun, kalau bisa dibukakan lagi ayatnya, surah hadisnya, tidak seorang pun yang bisa lolos dari neraka atau masuk surga oleh karena rahmat, nggak ada. Oleh karena amal. Jadi yang bukan rahmat. Jadi gugur. Amal itu tidak menjamin umat Islam. Jadi Anda mau begini begono itu tidak penting. Karena syarat selamat di dalam Islam itu adalah agama dan tidak syirik kepada apapun selain Allah. Itu syaratnya. Jadi Anda posisinya mau seorang petinju kelas berat atau kelas ringan enggak mengapa. Yang penting Anda Islam. Ini suara apa sih? Oke, ya, tolong Bro. Lalu tentang rahmat di dalam Quran, ya. Rahmat itu di dalam Quran, coba dibukakan surah 19 ayat 21. Sekali lagi, saya mengutip Isa bukan untuk membenarkan argumen saya, tetapi untuk membatalkan bahwa konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tumpang tindih satu sama lain. Tenangkan Bro, itu ada suara kresek-kresek, tenangkan Bro. Saya lagi tausiah ini. Nih, Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang diputuskan. Silakan Pak. Iya, oke. Isa, sekali lagi ya, saya mengutip Isa bukan untuk membenarkan argumen saya, tetapi untuk mendakwa konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan saya. Nah, Isa dikatakan sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, apakah Muhammad rahmat bagi alam semesta? Sebelum Anda menjawab, saya bawakan dalilnya, jangan Anda bantah. Sebab Muhammad bukan rahmat bagi alam semesta. Buka surah 28 ayat 56. Jadi sebelum Anda menjawab, saya sudah jawab, jadi tidak perlu Anda jawab. Karena Muhammad bukan rahmat bagi alam semesta. Sebentar Pak, 28 ayat Ya, 56. Quran 28 ayat 56, itu sohi loh. Ya, sohi ya. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk Muhammad kepada tidak orang yang dapat memberi petunjuk kepada siapapun. Bahkan kepada dirinya Muhammad tidak tahu. Buka surah 46 ayat 9. Waktu habis ya. Oke, ayat 9. Sebentar. Ini 46 ayat 9. Sebentar, Pak. Katakanlah, aku bukanlah rasul pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Silakan. Oke, waktunya masih ada? Kayaknya ada habis ini. 38 detik. Berapa detik? 38 detik, Pak. Kalau baca ayat saya pause. Oke. Saya langsung aja ya. Jadi konsep Allah itu tumpang tindih. Konsep tentang rahmat, tentang amal itu tumpang tindih satu sama lain. Ya, di satu sisi di dalam surah 38 ayat 65 itu dikatakan di sana Allah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi di sisi lain ada Tuhan selain Allah. Nah, makanya konsep rahmatnya, amalnya itu tumpang tindih karena tidak ada konsisten. Tidak konsisten pernyataan-pernyataan Allah yang dinarasikan di dalam Quran. Ya, di dalam surah kayak ini, surah 4 ayat 172. Di sana untuk menyembah Isa. Itu ketidakkonsistenan Allah. Waktunya habis, Bro. Waktunya habis. Nanti Bro, ditambahin 1 menit biar 8 menit. Karena nanggung, Bro. Kebanyakan. Gimana Pak? Lanjut. Masih ada 2 sesi lagi nanti. Masih ada 2 sesi lagi ya. Baik, giliran Muslim menjawab. Sebenarnya pertanyaan Herdi ini sangat-sangat mudah, udah berapa kali.
Justru Nabi Muhammad itu adalah rahmat untuk seluruh alam, itu di surat Al-Anbiya ada. Tapi silakan untuk narasumber menjelaskan dan menjawab. Pihak Muslim waktu berjalan ketika berbicara. Mungkin oke, mungkin saya aja dulu sedikit, nggak apa-apa suara anak saya nangis-nangis ya sedikit. Coba dibukakan dulu Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Sebentar Ustadz, Al-Anbiya ya, Anbiya itu surat ke 21. oh 21 ya. Aduh, saya kalau surat-surat harus nomor belum hafal. 21 ayat 107. 107. Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Oke, siapa yang diutus di situ? Nggak tahu. Nabi Muhammad untuk rahmat seluruh alam semesta. Ya, Bang Herdi ya. Jadi jangan mengatakan, jangan mengajari kami tentang Al-Quran. Nah, kenapa disebut seperti itu? Nabi Muhammad menjadi rahmat untuk alam semesta. Nabi Muhammad itu membawa ajaran Islam. Nah, inna dina indallahil Islam. Jadi Islam itu pun rahmat juga gitu Bang Herdi. Rahmat untuk semesta alam juga. Nah, lalu dibawakan oleh Nabi Muhammad. Nah, apa bukti rahmat Allah kepada kita semua? Dengan diutusnya Nabi Muhammad gitu. Nah, dengan membawa ajaran Islam tersebut, itulah tanda rahmat Allah kepada seluruh alam gitu. Jadi tandanya Nabi Muhammad diturunkan kasih sayangnya kepada kita dengan mengajarkan rahmat tadi melalui Nabi Muhammad sesuai dengan Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Jangan mengantuk Bang Herdi ya. Tadi kamu mengatakan di situ tentang amalan bla 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 bla. Kalian terangkan Bang Herdi, apa sih amal menurut kalian? Jawabannya mana? Dong. Coba kalian jelaskan dulu pahala dan amal. Dari segi kosakatanya apa, pahala itu apa. Ini dosa melulu ditebus, dosa melulu ditebus. Itu apa-apaan itu. Kamu bawa ayat ke sana kemari. Isa adalah tanda kebesaran Allah, rahmat Allah. Iya benar. Dia salah satu rahmat Allah juga gitu. Nah, jadi seperti itu Bang Herdi. Rahmat Allah itu bukan cuma buat Isa, bukan cuma ya satu-satu ecek yang kamu mau gitu. Jadi kami gimana ya sama Bang Herdi ini, kalau mau belajar Al-Quran, ntar saya ajarin gitu. Jadi seperti itu Bang Herdi. Nah, Isa itu tanda kebesaran Allah juga. Nah, dia juga sebagai rahmat kami akui gitu, tapi salah satu rahmat. Nah, untuk semesta alam apa? Di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 jelas dikatakan di situ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, tidaklah kami mengutus kamu kecuali untuk rahmat semesta alam. Ya, Bang Herdi ya. Di situ sudah terjelas ayatnya. Jadi penjelasan saya tentang rahmat ini kayaknya sudah mentok gitu. Mentok, jelas dan orang ngerti gitu. Tapi jawaban kalian yang saya tanyakan mana jawabannya gitu? Apa yang dimaksud amal di dalam Kristen? Apa yang dimaksud pahala dalam Kristen? Jawabannya mana? Ceritanya kasih, ya kasih gitu. Penebusan dosa ada, penebusan pahala ada kagak? Pahala apa menurut Kristen? Coba dijelaskan dulu. Jangan dosa melulu lah. Bilangnya dosa melulu ditebus. Nah, coba ini pahala dijelaskan amal itu apa? Saya kasih tahu aja, amal itu dari kosakata amala, artinya berbuat atau beramal atau berbuat kebaikan lah gitu. Amal itu ada amal baik, ada amal buruk, ya. Nah, amala itu artinya berbuat. Jadi bukan yang kilauan seperti paterangkan hayalkan gitu, ditimbang kayak emas. Amal itu amala, paterangkan. Artinya berbuat. Belajar lagi. Silakan Bang Rama. Bang Rama tadi lagi bikin kopi, udah selesai kah? Bang Rama? Ya sudah. Nah, Oke. saya tanggapi sedikit ya. Saya sedih di sini ketika Yesus mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa dapat memberikan petunjuk, ya, melainkan rahmat Allah. Ini seorang nabi, wajar saja kalau dia tidak dapat memberikan petunjuk tanpa izin Allah. Nah, yang saya sayangkan Tuhan Yesus, ya Bang Herdi mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Poinnya sama di sini, ya.
Bang Herdi, ingat itu. Jadi sebelum ludah ke atas ya harus lihat ya, jangan sampai ludah itu kena di muka sendiri. Dari tadi Bang Herdi sama Pak Terangkan tinggal mutar-mutar kayak piong, tidak menjelaskan sebagaimana ajaran diajarkan Yesus. Hormatilah kedua orang tuamu, terlebih dahulu Tuhanmu. Di mana rasa hormati Yesus kepada Ibunda Maria seperti Isa di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa salah satu Maria itu adalah ahli surga. Ya, wanita dari keempat wanita yang ahli surga itu salah satu Maria. Tetapi di dalam itu pun di dalam Al-Quran hanya menjelaskan bahwa Maria itu melahirkan seorang nabi. Nah, bagaimana dengan ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus di dalam kekristenan? Sebagaimana Maria ini bukan melahirkan nabi, tetapi Tuhan. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Apa imbalan dan kebaikan yang diberikan kepada Maria, wahai Peterangkan dan Bang Herdi? Dan kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa posisi dia tadi Anda samakan dengan Nabi Muhammad SAW yang tidak dapat memberikan rahmat atau petunjuk kepada siapapun tanpa seizin Allah atau rahmat Allah? Ya, itu Nabi Muhammad manusia. Nah, bagaimana dengan nasib Tuhan Anda yang mengatakan aku tidak dapat menghakimi, penghakimanku adil karena tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Ya. Aku hari kiamat, ya, datangnya hari kiamat. Anak pun tidak tahu, malaikat-malaikat pun tidak tahu, kecuali Bapak yang di surga. Mantap, ini mantap Bang Heri. Ya, jadi dari tadi saya tunggu pertanyaan saya belum dijelaskan secara baik tentang nasib Maria dan nasib bapak angkatnya Yesus yaitu Yusuf. Di manakah mereka? Mereka bukan bukan kenal saja kepada Yesus, tapi mereka lah yang merawat Yesus Tuhan Anda dari kecil. Dan sosok perempuan yang melahirkan Yesus Tuhan Anda, apa imbalan kebaikan yang didapat? Dan kebaikan Yudas selama menjadi murid Yesus, apa ampunan untuk Yudas? Monggo dijelaskan, jangan muter-muter ya. Oke, jadi tadi pertanyaan Bro Rama, saya nggak ngerti. Ini orang dapat inspirasi dari mana Maria Yusuf itu di neraka? Ya mungkin itu kan hanya sebatas khayalan ya, halusinasi Bro Rama yang dia utarakan di forum ini. Ya jadi Bro, kita diskusi di sini bukan kumpulan-kumpulan orang halusinasi Bro. Di sini orang yang punya pemahaman yang berdasarkan dengan data, yang adu data, bukan adu halusinasi, ya. Jadi mungkin Bro bisa klarifikasi narasi kamu itu dengan data, lengkapi dengan data. Jangan halusinasi Bro yang kedepankan. Ini dunia modern ini Bro. Internet sudah di mana-mana, ya. Nanti Bro dilengkapi ya, jangan bawa halusinasi Bro. Itu agak-agak gatel kuping saya mendengar hal itu Bro. Lalu tentang apa tadi ya? Bro Yusuf mengkanter bahwa Muhammad itu adalah rahmat bagi alam semesta. Sudah saya katakan, jangan dibantah. Karena itu berbenturan dengan surah Quran. Coba buka lagi surah 28 ayat 56. Halo, Bro? Bentar, Bos. Bacakan. Bentar, ini home-nya lagi jelek nih, bentar. Ini kan loading, bentar. 2856 ya. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang yang memberi petunjuk. Di sini jelas Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun. Memang apa sih arti rahmat itu? Apakah seorang yang disebut rahmat lalu dia tidak bisa memberi petunjuk? Oh no, tidak seperti itu, Ferguson. Seorang yang mempunyai rahmat yang dimilikinya, tentu dia punya andil memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikasihinya. Mungkin Bro Yusuf tidak tahu bahwa Muhammad tidak mampu menyelamatkan ibunya. Mungkin Bro Yusuf tidak tahu bahwa Muhammad tidak mampu menyelamatkan ayahnya. Mungkin Bro Yusuf tidak tahu Muhammad tidak mampu menyelamatkan Fatimah. Mungkin tidak tahu. Malam ini saya kasih tahu supaya Bro tahu dan mengerti apa itu rahmat. Itu Bro. Jadi ayat yang kamu bawa tadi itu sama seperti kamu bunuh diri Bro. Kamu menabrakkan ayat Quran yang lain dengan yang lain.
Kan sudah saya ngomong, jangan kamu bantah, sebab itu jebakan, tabrakan pasti tapi kamu bantah. Nah di sini kan kita perlu berpikir, ya kan Bro Yusuf ya. Kok bisa ya Quranku bertabrakan satu sama lain? Di satu sisi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun. Tetapi di satu sisi dikatakan Muhammad itu sebagai rahmat. Pernah kepikiran nggak itu ada sisipan? Ada sisipan yang disengaja atau bagaimana? Ya itu hak Anda menjawab. Tapi yang pasti dua surah itu bertabrakan. Dengan data-data hadis pun bertabrakan. Karena Muhammad memang tidak mampu memberi manfaat kepada siapapun. Ibunya aja di neraka, ayahnya di neraka. Bahkan Fatimah di dalam hadis Sahih Muslim 305. Dia berkata kepada Fatimah dan kepada sahabat-sahabat Muhammad, berbuat baik, berbuat banyak sebaik mungkin. Karena aku tidak menyelamatkan kalian. Sahabatnya bertanya, wahai Nabi, engkau juga iya sekalipun saya. Lah iya. Seorang yang diberi rahmat tidak akan ragu akan dirinya. Catat itu. Surah 46 ayat 9. Surah 46 ayat 9. Muhammad mengakui bahwa dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Itu suatu yang menjadi kekeliruan bagi seseorang yang Anda anggap, yang aneh, ya sebagai rahmat. Lalu dia tidak tahu tentang apa yang terjadi pada dirinya. Itu keliru. Semua rasul, semua nabi Tuhan tidak pernah mempertanyakan dirinya akan kemana. Tidak ada. Jadi nabi Tuhan, rasul-rasul Tuhan, ya Tuhan benar, itu tidak pernah mempertanyakan imannya. Tidak pernah mempertanyakan dia akan kemana. Enggak pernah. Karena nabi dan rasul Tuhan yang benar ya, itu sudah tahu mereka itu mengabdi kepada Tuhan semesta alam. Tuhan yang bukan Tuhan yang KW. Oke. Terangkan masih ada? Ya, silakan. Saya dulu. Kalau enggak, saya lanjut. Halo, Ya. Peterangan? Saya Oke, mau share silakan, dulu. Pak. Saya mau share dulu. Oh iya, monggo. Ya. Jadi, Monggo, Pak, monggo. ya, sekarang saya mau share tentang apa yang dikatakan di dalam Alkitab, khususnya di dalam pertanyaan yang belum dijawab Yusuf sama Rama. Saya mau mengutip pertanyaan orang Farisi, ahli-ahli Taurat kepada Yesus, yaitu Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, pertanyaan saya juga sama Islam. Yusuf, Rama, Islam, Al-Quran, perbuatan apakah ukuran buat Islam ya yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Seberapa perbuatan itu? Ada dong ukurannya. Kalau ada ukurannya berapa? Kalau jumlahnya berapa? Nilainya bagaimana? Kasih tahu dong. Dari tadi kalian belum menjawab. Itu yang pertama. Yang sekarang yang kedua, yaitu di dalam saya mau share screen lagi dalam kitab yang berikutnya. Dikatakan begini, bahwa, bahwa dikatakan begini, di dalam Kolose pasal 3, dikatakan bahwa, saya mau Efesus pasal 2 ayat 11 dibilang begini, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi, ya. Jadi kami ini bukan orang Yahudi menurut daging. Kami bukan orang Yahudi menurut daging. Yang disebut orang-orang tak bersunat. Kami ini bukan orang bersunat. Yang menamakan dirinya sunat itu orang Yahudi. Secara lahiriah dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk warga Israel. Ya, jadi tanpa Kristus kami tidak akan bisa masuk di dalam warga Israel kerajaan surgawi. Tetapi oleh karena Yesus, maka di dalam ayat 13 dikatakan, di dalam 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera yang telah mempersatukan
pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam Yesus, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kalau secara hukum Taurat, kami ini tidak pantas mengikuti hukum Taurat. Kalau seringkali Islam bangga akan aturan-aturan mengikuti Taurat katanya, padahal tidak ada. Kalaupun kalian ikutin itu, tidak ada ukuran itu. Karena kenapa? Ukuran yang ada adalah hanya orang Israel. Tapi karena Yesuslah kami kasih karunia itu, sehingga kami sudah dekat di dalam kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus. Itulah jaminan keselamatan kami. Terima kasih. Oke. Siap. Sebelum ke Muslim, mungkin ini waktu habis. Kira-kira bonus, bro. Oke, lanjut. Sebentar. Maksudnya tadi waktu dikasih itu kan dia sudah gitu loh, biar cepet ending ngomong, bukan ditambah waktu, bro. Sebelum ke Muslim, ini Muslim menanggapi. Jadi setelah ini pihak Kristen langsung closing statement ya. Nanti pihak Muslim. Oke. Oh, kenapa sudah closing, bro? Saya masih seru ini. Season 2 aja, bro. Season 2 gimana? Ini bro, yang lain aja bos Herbi, gue mau istirahat jam 10 besok kerja. Iya, kan gimana? Saya dengan Pak Terangkan mau pagikan malam ini. Iya. Gak apa-apa. Lanjut. Maksudnya kan nanti pihak Muslim dulu tanggapin, karena tadi kan mulai pihak Kristen, sekarang pihak Muslim, nanti pihak Kristen closing statement, pihak Muslim juga closing statement. Setelah itu dilanjut lagi pun gak masalah gitu loh. Maksudnya di closing dulu, tanggung jawab saya selesai. Ya. Gimana pihak Muslim? Sudah bisa dipahami? Bukakan tadi surah Al-Qasas ayat 56 tadi. Surat berapa, Ustaz? Al-Qasas itu surat berapa? Al-Qasas itu 28. Ayat 56 ya. Yang Rasulullah tidak dapat memberi petunjuk pada orang yang engkau kasih. Ini sesungguhnya kamu tidak akan mendapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Oke, Bang Herdi mau belajar ya, Bang Herdi ya. Tadi saya tanya amal dan pahala muter kayak garing kutub utara kutub selatan 7 kali kagak ketemu jawaban amal sama pahalanya gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Saya menjelaskan dulu ayat yang di framing oleh Bang Herdi. Sebenarnya ayat ini dengan surah Al-Anbiya itu tidak bertabrakan gitu, malah saling melengkapi dan menguatkan gitu ya. Nah di sini coba kau baca ya Bang Hadi, sungguh engkau dalam kurung Muhammad tidak dapat memberi petunjuk pada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk pada orang yang Dia kehendaki. Kenapa Rasulullah itu disebut ya rahmatan lil alamin? Andai nggak ada Nabi Muhammad, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita, Bang Herdi? Kalau dia nggak ada, melalui siapa? Nah, dengan turunnya dia, itu adalah rahmat. Diterimalah ajaran melalui Nabi Muhammad. Nah, makanya dia tidak memberi petunjuk. Dia manusia, gitu. Nah, manusia pilihan. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Sesungguhnya, Nabi Muhammad itu hanyalah seorang Rasul. Dia cuma penyampai. Bukan pemberi petunjuk, tapi dia pemberi peringatan. Yang memberi petunjuk itu ajaran-ajaran Allah kepada dia, melalui dia sampaikan. Nah, karena turunnya dia ke dunia, diturunkan ke dunia, itulah rahmat, itu orangnya. Makanya di dalam Quran surah Al-Anbiya itu disebut dia rahmat bagi seluruh alam. Jadi ayat ini saling menguatkan, bukan saling bertabrakan. Paham? Nah, coba sekali lagi, ntar saya kejar. Tapi habis ini closing statement sih, gak apa-apa. Ya udahlah, berarti nggak ada jawaban konsep amal sama pahala ya di Kristen. Waduh, dosa melu Kristen urusan. Nah, jadi seperti itu ya Bang Herdi ya. Jadi udah paham apa yang dimaksud rahmat, apa yang dimaksud amal. Jadi seperti itu. Karena Nabi Muhammad langsung yang diturunkannya Nabi Muhammad, kita bisa menerima ajaran-ajaran Tuhan melalui dia sesuai dengan ayat yang saya jabarkan tadi di dalam Quran surah Ali Imran ayat 144 itu, wa ma Muhammadun illa Rasul. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu hanya seorang Rasul. Rasul itu apa? Penyampai ajaran-ajaran Allah. Andai dia tidak turun gimana?
Gimana kita mendapatkan ajaran-ajaran Allah? Sedangkan Nabi Isa diangkat, kagak ada lagi. Belum sempurna. Nah, diturunkan Nabi Muhammad, itulah rahmat. Orangnya yang rahmat, dia ada ke bumi ini jadi rahmat gitu. Ajarannya pun yang dia sampaikan jadi rahmat bagi seluruh alam. Islam itu bukan hanya Isa. Jadi jangan ngawur. Kalau mau belajar Quran, ntar saya buka kelas nanti buat Bang Herdi ya. Ya, terima kasih. Mungkin itu penjelasannya sangat menohok ya. Wama tadi di Quran surah Al-Anbiya tadi sudah dijelaskan juga. Jadi Bang Herdi ini menurut saya meludah ke atas, turun ke muka sendiri. Silakan Bang Rahmat. Oke, terima kasih ya. Saya sempat kutip perkataan Bang Herdi tadi tentang Tuhan yang benar itu Tuhan yang seperti apa. Ya baik, saya akan jelaskan bahwa Tuhan yang odong-odong itu Tuhan yang tidak meyakini kesaksian dia sendiri ya. Ya. Dari tadi saya bertanya tentang di mana jaminan surga tentang Maria, tidak dijawab. Bagaimana Yudas sudah berbuat baik kepada Yesus selama bertahun-tahun menjadi murid Yesus, tidak dijawab. Dan itu lumpuh. Ya. Dan inilah kesaksian Tuhannya Bang Herdi. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, jamkan baik-baik ayat selanjutnya 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Ini dibenarkan oleh Yesus. Dia kalau bersaksi tentang dirinya sendiri tidak benar. Nah, kalau Tuhan sendiri sudah tidak percaya dengan kata-kata dan dia mengatakan bahwa kesaksian dia sendiri tidak benar, mau bagaimana lagi Bang Herdi? Ya. Dan ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Ya, Tuhan dibenarkan oleh manusia. Bagus. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Baik, kesaksian Yesus sendiri tidak benar ya. Oke, baik. Saya mau tanya kepada Bang Herdi. Jikalau Maria orang yang soleh dan soleha dikatakan manusia suci tanpa celah, belum kebagian masuk surga, pertanyaan saya. Lantas Bang Herdi yang masih maki, masih bicara salah, masih menghujat, kok dimasukkan ke dalam surga? Tapi baiklah, karena memang di Kristen tidak pernah mengajarkan membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Gitu loh. Karena di Kristen itu selalu mengajarkan bahwa orang yang benar dihukum, orang yang salah dibenarkan. Itu ajaran Kristen. Dan itu fakta. Ya. Ajaran Kristen. Oleh sebab itu Kristen tidak bisa menjelaskan tentang amal-amal kebaikan, tidak ada dalam ajaran Kristen. Kenapa? Karena Kristen tidak tahu benar itu dibenarkan dan salah itu disalahkan. Yang tahunya Kristen, yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan sesuai dengan konteks penebusan. Oleh sebab itu ketika kita bertanya tentang kebaikan, buah-buah dari kebaikan, Kristen lumpuh. Ya. Contoh kebaikan Maria, perjuangan Maria mengandung, melahirkan, membesarkan Tuhannya orang Kristen. Di mana nasib Maria sekarang? Maaf Bang Heri, tadi saya tidak mengatakan di neraka ya, tetapi di mana dia ditempatkan? Lazarus seorang ya, Lazarus pengemis ya, dibangkitkan. Terus Yesus mamanya sendiri melahirkan, dia tidak dibangkitkan, tidak dimasukkan ke dalam surga. Elia diangkat ke surga, Henok diangkat ke surga, mereka tidak melahirkan Tuhan. Jadi ketika ajaran sendiri sudah buta dengan kebenaran, buta dengan kasih, yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan, hancurlah kalian. Sampai kapanpun, jangan pernah bermimpi kalian akan masuk surga kalau ajarannya saja sudah salah. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Paham? Ketika pengakuan orang yang digantung bersama Yesus ya, satu pengakuan dia beriman kepada Yesus, diselamatkan, dimasukkan ke dalam Firdaus. Maria yang dari kecil membesarkan Yesus, mengandung Yesus, melahirkan. Apa buktinya? Apakah Maria tidak mengaku Yesus? Jadi jangan obong kosong di sini, Bang Herdi. Ingat itu. Nah, saudaraku semuanya, sangat luar biasa ya. Bagaimana jalannya diskusi antara saudara Muslim kita dengan saudara dari Kristen ini. Dan terutama kita apresiasi apa yang ditunjukkan oleh Ramana Raja dengan Yusuf ya, di dalam mengkanter pandangan miring dari saudara Kristen ini terhadap ajaran Islam yang selalu mengedepankan
logika serta berdasarkan dalil ya dari Al-Quran itu sendiri yang menjadi sumber utama hukum di dalam Islam. Nah, yang menariknya tadi kalau kita simak ya bagaimana saudara-saudara Kristen tersebut Pak terangkan dengan Herdi ini mencoba menjelaskan keimanan serta keyakinan mereka ya, dan sekaligus juga mengkritik Al-Quran serta hadis. Nah, sebenarnya ini kelucuan bagi kita ya, seperti yang dilakukan Herdi tersebut. Dia bahkan berani mengklaim bahwa paham serta pendapat yang disampaikannya itu adalah benar, yang mengatakan Al-Quran berbenturan satu sama lainnya dan juga tidak bersesuaian dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau boleh kita katakan dia ini adalah orang yang sangat dangkal dalam berpikir untuk memahami sesuatu ya, khususnya kitab suci Al-Quran. Dan kalau dangkal pikiran ini lebih identik dengan orang yang BODOH ya. Jadi kenapa saya katakan demikian? Pertanyaannya tentu berbalik kepada dia, apakah dia sudah mengerti dengan bahasa Al-Quran, dan apakah dia sudah mengenal oknum yang berkata di dalam Al-Quran tersebut. Nah, sedangkan kita sesama manusia saja berbicara seringkali disalahpahami oleh orang lain ya, apalagi ini adalah Al-Quran, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah faktor utama ya, kenapa kita bisa mengatakan dia seperti itu, karena memang ketidaktahuannya, kedangkalan berpikir, namun seakan-akan dia lebih paham dan mengerti dengan umat muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ya. Jadi seharusnya kalau dia menyadari hal tersebut, perkataan manusia saja sering kali kita salah dalam mengartikan atau salah dalam mengetahui apa maksudnya, dan itu adalah fakta ya, dan tentunya tidak segampang apa yang mereka pikirkan untuk mengklaim menyatakan Al-Quran salah dan saling berbenturan ya. Jadi begitulah memang pada umumnya para saudara-saudara Kristen ini rata-rata memang seperti itu ya, karena mereka mungkin sudah terbiasa dengan terjemahan. Jadi untuk memahami bahasa Al-Quran mereka samakan dengan terjemahan. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video tadi ada hikmah yang bisa kita ambil dan yang bisa merusak akidah serta hal-hal negatif tentu kita buang jauh-jauh ya. Dan akhir kalam, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.